Halo adik-adik semuanya, kembali lagi di channelnya Kak Eka. Kali ini Kak Eka akan membahas mengenai hal-hal baru tentang UTBK 2020. Nah, setelah Kak Eka mengikuti pertemuan di Zoom pada tanggal 20 Mei kemarin ya. Nah, untuk informasi yang terbaru terkait dengan updatean UTBK 2020 ini, yang pertama itu adalah perlu adik-adik ketahui, UTBK tahun ini akan dilaksanakan 4 sesi dalam 1 hari, ya. Di mana sesi-sesi ini sudah diumumkan di web resmi LTMPT. Oke, jadi sesi pertama itu di pagi hari, yang mulai jam 7 pagi sampai jam 9.15. Kemudian dilanjutkan sesi kedua, mulai jam 9.45 sampai jam 12. Dan sesi ketiga mulai jam 12.30 sampai 14.45, kemudian sesi keempat mulai jam 15 sampai 30 sampai 17.45. Jadi perlu adik-adik perhatikan untuk sesinya ini, dan untuk peserta masuk ruang ujian, misalnya di sesi pertama itu mulai jam 7 pagi, kayak gitu ya. Nah, jadi adik-adik harus mempersiapkan diri dengan matang, paling tidak hadir 30 menit sebelum peserta masuk ruang ujian. Karena apa? Karena ada protokol-protokol terkait dengan COVID-19 untuk pengecekan suhu tubuh adik-adik, kemudian pengecekan protokol-protokol yang lainnya. Oke, kemudian updatean yang kedua adalah di SBMPTN tahun ini bekerja sama dengan 8 politeknik negeri. Jadi akan ada berpengaruh terhadap pilihan-pilihan adik-adik nanti. Nah, di sini jika adik-adik ingin mendaftar perguruan tinggi negeri atau PTN, adik-adik hanya bisa mendaftar 2 jurusan yang ada di seluruh PTN. Oke, tetapi jika adik-adik ingin mendaftar politeknik negeri, maka adik-adik hanya bisa mendaftar 2 jurusan yang ada di politeknik negeri. Dan ingat, adik-adik tidak bisa mendaftar di 1 jurusan PTN dan 1 jurusan di politeknik negeri. Oke, perlu adik-adik pahami nanti pada saat mengisi pilihan atau jurusan pada saat SBMPTN. Oke, nah jurusan yang berhubungan dengan olahraga dan seni akan ada portofolio yang harus adik-adik kirim, ya. Nah, selanjutnya updatean yang ketiga adalah peserta ujian wajib memakai masker dan dalam keadaan sehat, ya. Jadi untuk peserta yang tidak sehat tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian. Maka dari itu adik-adik dalam mempersiapkan diri tetap harus menjaga kondisi kesehatan adik-adik. Karena apa? Jangan sampai pada saat hari H, adik-adik kondisinya tidak fit atau staminanya kurang bagus. Karena akan berisiko sangat fatal sekali. Kenapa? Karena tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian. Jangan sampai ya adik-adik ya. Jadi harus mempersiapkan diri, baik itu kesehatannya adik-adik harus dijaga dan mempersiapkan diri untuk mengikuti UTBK di tahun 2020 ini. Selanjutnya updatean yang keempat adalah peserta yang berada di luar negeri, ya. Pihak LPT tidak bisa melaksanakan UTBK di luar negeri, ya. Dan selain itu, kalau melakukan tes secara daring, ya, di sini juga belum bisa. Kenapa? Karena belum ada alat dan sistem yang dapat memastikan bahwa benar-benar peserta tersebutlah yang mengikuti tes atau yang mengikuti ujian. Oke, selanjutnya update yang kelima, untuk adik-adik bisa melihat pilihan jurusan di web LTMPT langsung. Kenapa? Karena di sini untuk adik-adik jurusan IPA dapat memilih secara luasa. Kemudian untuk adik-adik jurusan IPS dan bahasa akan ada pembatasan. Nah, jika ada suatu kendala di beberapa daerah atau daerah tersebut termasuk zona merah, maka UTBK tetap akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal di daerah yang tidak termasuk zona merah. Tetapi untuk daerah yang terkena zona merah atau termasuk zona merah akan dilaksanakan di kemudian hari. Maka dari itu penting kita terus mengikuti informasi-informasi terbaru dari UTBK tahun ini ya, dan adik-adik rajinlah melihat web resmi dari LTMPT. Nah, update yang ketujuh,
Waktu total pengerjaan tes UTBK adalah 105 menit. Jadi tahun ini ada pengurangan waktu, ya. Karena ada pengurangan waktu ini, maka akan ada pula pengurangan soal ujian juga, ya adik-adik ya. Nah, di sini adik-adik tantangannya adalah adik-adik juga harus melatih diri dalam manajemen waktu untuk menjawab soal. Ya, kemudian update yang ke-8 adalah terkait dengan scoring nilai atau pentotalan nilai. Di sini untuk tahun ini scoring nilai atau pentotalan nilai dalam IRT akan dilaksanakan setelah seluruh peserta mengikuti ujian UTBK. Nah, di sini adik-adik jangan takut. Kenapa? Karena dengan cara seperti ini tidak akan ada perbedaan terhadap peserta yang ujian pertama atau yang terakhir. Nah, selanjutnya updatean yang ke-9. Nah, untuk proses pilihan 1 dan pilihan 2 akan berpengaruh atau tidak, ini sangat tergantung dari setiap PTN masing-masing, ya. Karena setiap PTN memiliki kebijakan masing-masing dan aturan tersendiri. Oke. Nah, update-nya ke-10 ini penting sekali karena apa? Karena terkait dengan pembobotan. Jadi, untuk tahun ini ada pembobotan subtes untuk setiap jurusan, sehingga yang dilihat bukan nilai rata-rata per subtesnya, ya, tetapi nilai akhir berdasarkan pembobotan yang ada. Nah, di sini adik-adik harus sudah tahu jurusan apa yang adik-adik ingin cari agar benar strateginya dalam pembobotan nanti. Oke, nah untuk masalah pembobotan subtes ini, Kak Eka akan bahas di video selanjutnya. Maka dari itu, adik-adik harus subscribe, like, and share ya, karena berbagi itu indah. Terima kasih untuk hari ini dan semoga bermanfaat video terkait dengan updatean UTBK tahun 2020. Semangat berjuang untuk adik-adik yang mengikuti UTBK. Bye-bye.